Selamat pagi pemirsa, tepat sekali saya saat ini yang tadi telah disampaikan, saya berada di salah satu pusat perdagangan yaitu di Tanah Abang, tepatnya di Blok G. Tempat Tanah Abang ini akhir-akhir ini menjadi viral dan juga ramai terutama di media sosial. Setelah sempat tutup yaitu sejak tahun 2019, saat ini tempat ini menjadi berdasarkan dari penyampaian ataupun juga laporan dari sejumlah para pedagang, bahkan di malam hari ini banyak sekali adanya dugaan aksi premanisme dan juga kriminalitas. Bahkan berdasarkan dari penelusuran ataupun juga laporan dari sejumlah masyarakat ini, dan kemarin juga dicek langsung oleh pihak dari Polres Jakarta Pusat, ditemukan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah botol minuman bekas dan juga ada sedotan. Nah, barang bukti ini digunakan untuk sabu. Kami akan sedikit melihat bagaimana kondisi terkini dari pasar di Tanah Abang, terutama di Blok G ini. Tadi kami masuk dari pintu masuk dalam, kemudian keluar ini, kondisinya saat ini sudah seluruhnya ditutup, baik dari menggunakan tangga ataupun juga eskalator. Kemudian untuk di beberapa titik, misalnya saja untuk di lantai pertama, ini di lantai pertama masih digunakan untuk aktivitas jual beli, namun hanya beberapa saja. Tadi pun kami sempat melihat untuk di lantai satu ini juga ternyata cukup banyak yang sudah ditutup. Hanya beberapa pedagang saja yang masih membuka. Namun berbeda ketika saya berada saat ini merupakan di lantai kedua dan juga di lantai ketiga. Di sebelah kiri dan juga kanan saya ini saat ini keseluruhannya sudah ditutup. Bahkan kalau kita melihat dalam beberapa tahun ke belakang, tempat ini digunakan untuk aktivitas jual beli, misalnya saja barang-barang tekstil, baju dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya manekin-manekin yang masih berada di lantai 2 dan juga di lantai 3. Kalau kita melihat memang situasi dan kondisinya sendiri ini, kalau kita masuk ke dalam memang sangat sekali cukup banyak debu dan juga terdapat bau yang tidak sedap. Karena informasi yang kami terima sejauh ini hanya terdapat 4 petugas kebersihan saja yang mengelola gedung 4 lantai ini. Untuk gedung yang pertama digunakan untuk kebutuhan para pedagang seperti penjual daging dan sebagainya. Kedua dan ketiga ditutup, dan yang untuk keempat ini juga digunakan untuk masjid. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang ingin kami tanyakan pertama kali adalah apa sih, Pak, yang menjadi alasan para pedagang sehingga enggan, Pak, untuk berjualan kembali di lantai 2 dan juga 3 ini, Pak? Ya, keengganan teman-teman pedagang karena teman-teman ini kalau dagang di sini ngabisin barangnya, ngabisin tenaga, ngabisin ya yang jelas energi lah. Kenapa? Pasar ini kan tidak dilakukan perawatan. Tugasnya PD Pasar Jaya dalam hal ini, baik dari dirut sampai dengan jajaran itu kan mengelola pasar secara profesional. Mas lihatlah, seperti pasar seperti ini apa dikelola secara profesional. Kami disuruh membayar CMS, suruh membayar distribusi, yang namanya listrik, apapun kewajiban. Selama ini kalau kita masih bisa mendapatkan income, ya kita bayar. Kalau income-nya nggak ada, dipaksa suruh bayar, terus mau di peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, mau disegel. Itu kan satu hal yang tidak wajar. Nah, hal ini marilah, jangan sampai antara kami, teman-teman pedagang, diadu dengan Pasar Jaya. Kami bukan lawannya. PD Pasar Jaya itu pembina, bukan lawan kita. Kami itu harus diayomin. Kalau memang nggak mampu mengelola pasar, ya kami bicara dengan gubernur. Kalau memang perlu, saya bicara presiden. Ini masalahnya, kontribusi masyarakat itu kan untuk menampung tenaga kerja, untuk penglihatan ekonomi rakyat. Terus sekarang kayak gini, teman-teman dipaksa CMS, kagak benar itu. Pak, yang menjadi salah satu perhatian ataupun menjadi pusat perhatian kita saat ini, ini tempat kita berada di belakang, ini ukurannya sangat kecil, Pak, terutama untuk pedagang tekstil atau jualan pakaian begitu. Kita kalau melihat ini ukurannya hanya 1,4 kali 1,7, apakah ini menjadi salah satu juga alasan tersendiri ini tempatnya cukup kecil untuk kebutuhan penjual mereka begitu, Pak? Kalau mengenai ukuran yang demikian, ini saya bilang
PD Pasar Jaya dengan siapa pun yang bangun waktu itu berarti tidak membuat perencanaan dengan baik. Kadang-kadang mohon maaf, mitranya Pasar Jaya ataupun PD Pasar Jaya ataupun PD Pasar yang ada di Indonesia kadang-kadang membangun pasar tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia ingin mencari keuntungan setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Sehingga bahasa kami, setiap pasar dibangun ini mempertinggi tempat jatuh. Karena jumlah kios yang dibangun banyaknya ditambah, tetapi daya belinya melemah tidak dipikirkan. Itu kan tidak boleh terjadi begitu. Dihitung, dibuat perencanaan yang sebaik-baiknya. Jangan hanya nyari untung aja, tapi kami yang ditekan. Baik, siap. Terima kasih Pak Kadiran. Berarti salah satu alasan mengapa para pedagang ini enggan untuk sini karena memang konstruksi dan juga kebersihannya juga pada kemarin sehingga pergi begitu ya Pak. Baik. Akses ke sini yang jelas tidak ada. Baik. Kami dijanjikan teman-teman ini Siap, katanya TPS-nya nggak ada. Tapi CMS dikejar terus, Siap, itu baik. nggak benar. Baik, baik. Pemirsa, kami pun juga sebelumnya ini sudah mewawancarai salah seorang pedagang yang memberikan tanggapannya terkait dengan di Tanah Abang Blok G ini. Berikut wawancara kami dengan salah satu pedagang. Harapan kita tuh usaha kita tuh berjalan dengan baik ya, sesuai harapan lah ya. Ada lebih baik daripada yang lain. Apalagi ini kan segitiga ini, dikelilingin oleh pasar-pasar besar ya, seperti Blok A, Blok CTA, Blok F. Ya memang dari awal saya juga kenapa ini tidak seperti yang lainnya ya, seperti Blok A dan Blok F dan lainnya rame gitu. Dan memang pedagangnya udah pada nggak ada juga di sini. Udah sepi juga pedagangnya ya. Karena sebagian pedagang-pedagang tuh pada pindah karena memang nggak ada daya beli juga. Satu dulu sejak Covid itu kan sepi juga kan, karena tambah lagi iya Covid lagi. Apalagi ini kan bangunan udah 30 tahun. Memang harus direvitalisasi, harus dibangun ulang ya. Nanti kan ada pembangunan ulang yang ke arah di depan nih, TPS-nya nih. Nah ini diganti di baru karena ini kan banjir. Mungkin itu tadi kali sepi ya, karena banjir. Mungkin fasilitas parkirnya juga kurang memadai. Nah, paling yang hidup hanya tradisional tuh, masih aktif ya, pedagang daging, pedagang sayuran itu masih aktif ya. Nah pemirsa, kami akan lanjutkan untuk berbincang langsung dengan Pak Ngadiran yang juga merupakan Ketua Dewan, begitu, Wakil Ketua Dewan dari APPSI. Pak Ngadiran, tadi kita sudah menjelaskan berkaitan dengan tempat ataupun juga lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sejumlah pedagang. Saya tadi Pak Ngadiran juga sempat menjelaskan sedikit tentang akses. Bisa dijelaskan Pak, akses ini maksudnya seperti apa sih Pak? Ya, akses komunitas atau masyarakat itu ke tempat belanjanya. Ini kiosnya sudah kecil, jalannya sempit-sempit, pintunya juga tidak memadai. Maksud kami adalah akses menuju ke sini ini sangat terbatas. Kemudian kita bersyukur bahwa sudah disiapkan jembatan penyeberangan dari stasiun, oke, kita bersyukur. Tetapi kan hanya satu. Mestinya kenapa tidak dibuka di sini, tidak dibuka di sini, tidak dibuka di ujung. Artinya akses ke sini itu mestinya dipermudah. Sehingga dengan kemudahan itu orang suka belanja. Dengan belanja berarti masyarakat pedagang dapat duit. Dengan dapat duit berarti bisa memenuhi kewajiban. Jangan kewajiban diminta tapi income kita tidak ada. Itu kan zalim itu. Terima kasih Pak Ngadiran sudah berbincang bersama kami di program Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Pak Ngadiran. Baik, mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan.